Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Terima kasih ya yang sudah berkunjung ke channel saya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tanpa kalian channel saya bukan apa-apa. Tanpa kalian channel ini tidak bisa berbuat apa-apa ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Saya hanya mampu mendoakan yang sedang sakit segera sembuh, yang sedang terlilit utang segera lunas dari utang-utangnya, yang belum punya jodoh segera berjodoh, yang belum punya momongan segera punya momongan, dan yang sedang dalam kebangkrutan segera bangkit dari usahanya teman-teman. Terima kasih banyak untuk semuanya ya. Yang penting kita selalu mendoakan, kita selalu berbuat kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, mumpung ini hari bulan Suro Muharram ya teman-teman. Sebenarnya bulan Muharram sama bulan lainnya itu enggak ada bedanya. Cuma kenapa kita di bulan Muharram ini disuruh untuk menahan diri, disuruh untuk lebih prihatin kan gitu teman-teman. Karena apa? Di bulan ini Muharram ini adalah salah satu dari cucu baginda Nabi Muhammad itu yang terpenggal kepalanya. Jadi kita harus ibarat kata itu ya ikut merasakan kepedihan apa yang dirasakan junjungan kita Nabi besar Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini berhubungkan bulan Muharram, saya akan memberikan apa namanya? Kan kemarin ada yang nanya, "Mbak, puasa kalau 30 hari itu harinya apa saja?" Sebenarnya sampai bisa searching di Google teman-teman, di Google 3 hari itu 40 gitu ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan kalau tentang puasa apa aja yang bisa dilakukan teman-teman. Kalian bisa melakukan puasa mutih sebenarnya teman-teman, puasa mutih, terus atau puasa ngerowot teman-teman. Puasa ngerowot itu hanya makan pola pendem apa yang dikubur. Terus yang ketiga sampean bisa poso ngalong. Entar dulu ya, jadi banyak ini. Nah, apa itu puasa putih teman-teman? Ini puasa yang paling berat teman-teman sebenarnya. Puasa putih itu adalah dimana kita menahan nafsu, kita puasa ngampet luwe, tapi hanya boleh makan di waktu buka itu nasi putih dan air putih aja, tidak boleh yang lain. Terus yang kedua puasa ngerowot. Ngerowot itu makan dan minumnya juga waktu pas buka puasa teman-teman. Jadi tidak boleh misalnya ini puasa ngerowot saya puasa ngerowot tok. Jadi setiap hari makan di setiap waktu itu makan itu tidak boleh. Jadi puasanya itu jadi pas buka sama pas kita hanya satu kali buka puasa terus puasa lagi. Nah kalau puasa ngalong itu adalah puasa yang dilakukan dengan cara hanya memakan buah-buahan, tidak boleh makan selain buah. Nah caranya gimana teman-teman? Caranya ini bisa dilakukan, pertama kalian bisa kalau puasa ini bisa dilakukan di 2 tahap ya teman-teman. Satu, kalian bisa lakukan di jam 6 sore. Di jam 6 sore berarti sampean puasa, mulai buka puasa itu jam 6 sore. Jam 6 sore sampai besok paginya jam 6 lagi. Jadi misalnya weton sampean itu Senin, jadi jam 6 sore hari Minggu jam 6 sore itu sampean harus sudah mulai puasa. Jadi jam 6 sore itu buka puasa dulu sampai jam 12 malam ya. Sampai jam 12 malam, seterusnya dari jam 12 malam sampai jam 6 sore lagi kalian tidak boleh makan apa-apa. Baru nanti jam 6 sore buka puasa lagi, seperti itu. Nah kalau saya menjalaninya itu dari jam 12 malam ke jam 12 malam. Jadi gini, kalau jam 12 malam itu kita jam 12 malam itu jam 12 malam tepat kita makan teman-teman, mulai makan. Kalau putih ya nasi putih sama air putih. Kalau saya sudah jam 1 itu sudah harus selesai.
jam 1 sudah harus selesai. Dari jam 12 malam ke jam 12 malam lagi nanti saya puasa gitu teman-teman. Jadi bisa dari jam 11 malam sampean ke makan sampai jam 12, dan setelah jam 12 nanti puasa sampai nanti jam 12 besoknya lagi, seperti itu. Nah, apa saja yang bisa dilakukan ketika dalam posisi puasa itu, amalan apa yang kita lakukan? Kalau saya di situ tuh olah napas teman-teman, olah napas. Tarikan napas ini saya bilang hu Allah. Setarikan napas lagi hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Kalau enggak sampean zikirnya ya jabar, ya jabar, ya jabar, ya jabar, ya jabar, ya jabar, ya jabar sebanyak-banyaknya. Nah itu. Terus harinya apa saja teman-teman? Kalau saya biasa memulai itu di hari ini teman-teman, Jumat Pahing, Sabtu Pon, Minggu Wage. Karena apa? Di hari Jumat Pahing itu jaraknya paling tertinggi, kalau nggak salah 17. Jumat Pahing itu 17, terus Sabtu Pon itu 17 ditambah 16 apa 15 gitu teman-teman. 17 ditambah 14 kayaknya, Sabtu Pon itu 14. Jadinya kan 31. Minggu Wage itu 9. Jadi 40 pas. Nah itu karena apa saya ambil tertinggi? Karena kalau kita mulai dari Neptun yang tertinggi itu nanti ke belakangnya akan ringan teman-teman. Tapi kalau kita ngambilnya dari misalnya dari hari kita ngambilnya dari Kamis Wage atau Sabtu Kliwon, itu akan lebih berat. Karena apa? Sabtu Kliwon itu jarak karena Kamis Wage itu ke Jumat Kliwon satu legi itu tuh, satu legi itu tinggi teman-teman, 16 apa 17 saya lupa pokoknya. Jadi kita ambil yang dari jarak tertinggi dulu ke jarak yang terendah. Jadi kalian coba rasakan, nanti beda teman-teman. Nah harinya apa saja ya, karena saya harinya nggak inget ya, jadi saya harus baca ya teman-teman. Yang pertama kalian bisa lakukan Kamis Wage, Jumat Kliwon, Sabtu Legi. Kamis Wage, Sabtu Kliwon, Jumat Legi. Terus yang kedua itu di hari Jumat Pahing, Sabtu Pon, Minggu Wage. Ini jarak yang paling tinggi ke bawah. Terus selanjutnya sampean bisa di Sabtu Kliwon, Minggu Legi, Senin Pahing. Ini sama ini jaraknya menurun teman-teman. Ini boleh dilakukan. Terus yang keempat ada di hari Selasa Kliwon, Rebu Legi, Kamis Pahing itu ya. Terus yang keempat di hari Rebu Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon ya. Jadi itu ya teman-teman. Itu ada di 40 hari. Jaraknya 40 hari, tapi bisa kita lakukan selama 3 hari teman-teman. Nah di hari ini teman-teman, jarak seperti ini ada di, kalau dalam setahun itu kalau nggak salah kita bisa melakukan 6 kali teman-teman. Jadi kita bisa lakukan selama setahun itu 6 kali. Jadi kalau perempuan itu kan memang nggak mungkin bisa puasa 40 hari full ya, kecuali yang memang ada kelainan hormon yang tidak bisa menstruasi kayak gitu. Tapi kalau saya tidak bisa, saya selalu laku puasa seperti ini teman-teman. Karena apa? Karena saya alhamdulillah menstruasinya lancar gitu teman-teman. Oke.
Nah, yang keduanya, teman-teman, amalan apa yang kalian lakukan ketika puasa itu? Kalian perbanyak zikir. Kalau saya hu Allah, hu Allah, hu Allah. Kalau enggak ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Terus niatnya gimana, teman-teman, ya kan? Sebenarnya kalau niat itu tergantung dari apa namanya, maksud masing-masing ya, teman-teman. Saya tuh flu, teman-teman. Maksud dari masing-masing niat. Kalau niat puasa untuk nyari jodoh, ini dengerin ya, dengerin. Ini kalau buat nyari jodoh, niatnya begini. Niat ingsun laku poso kanggo ngopahi kakangku sedulurku sak njaba jerone kulit. Golekno duduhno jodoh sejatiku, jodoh saka Gusti Kang Maha Dumadi, jodoh kang sejati tekaning kaki nini. Itu kalau buat yang nyari jodoh ya. Terus yang kedua, kalau ingin yang punya momongan, nih doanya seperti ini, teman-teman. Kalau yang mau punya momongan, doanya seperti ini. Niat ingsun poso kanggo ngopahi sedulurku, kakangku, adi-adiku sak njaba jerone kulit. Winih wujudka winih sejati, winih saka Gusti sakjroning guwa garbaning ibuku ibu Pertiwi, bojoku bojo Pertiwi, ambreh dadi wiji sejati, wiji kang migunani tumrap omah-omah iki. Ya, itu ya, untuk yang belum punya momongan. Terus untuk yang usahanya lagi bangkrut, gini doanya. Niat ingsun laku poso kanggo ngopahi sedulurku, sedulur tuwa, sedulur enom sakjroning njaba jroning kulit. Ewang-ewangono anggonku nyambut gawe, ewang-ewangono anggonku njupuk rejeki. Kowe ning karep, aku ning buri, nek enek apa-apa masa borongo, kayak gitu ya. Terus jodoh kalau ingin yang buka usaha, misalnya doanya buat puasa agar usahanya laris, usahanya sukses, kayak gini doanya, teman-teman. Niat ingsun laku poso kanggo ngopahi sedulurku tuwa, sedulurku enem sak njaba jeroning kulit. Ewang-ewangono nggonku usaha, ewang-ewangono nggonku diupa. Saking bondo donya raja Drona mara, dadi sugih lan dadi seneng sak kabehane ya. Terus terakhir ini doa yang sedang sakit, puasa bagi yang sedang sakit ya, teman-teman, atau yang sedang doa yang sedang sakit dulu ya. Niat ingsun poso kanggo ngopahi sedulurku tuwa, sedulurku enom sak njaba jeroning kulit. Ewang-ewangono anggonku golek tamba, ewang-ewangono anggonku ngupakara raga. Jalukka marang sing kuwasa tamba sejati, sangkan parane saka ngendi, dadiya mari saking karsane Gusti. Ya, itu buat yang sakit. Sekarang yang apalagi ya, yang pengen biar jabatannya naik ya, teman-teman, ini doanya begini.
Niat ingsun poso kanggo masani ngopahi sedulurku, kadangku tuwa, kadangku enom sak njaba jeroning kulit. Ewang-ewang ngono anggonku nggayuh derajat pangkat kang ora kesipat. Dadiya kabeh duwekku sing nyawang raupanku dadi welas dadi asih marang badan sariraku. Nah itu ya teman-teman, sudah ya doanya ya. Terus kalau sampean pengen apa diniati ditambah lagi tidak apa-apa. Doa itu karena sampean yang tahu apa yang sampean inginkan. Kalau saya ini hanya garis besarnya doa itu seperti ini gitu ya teman-teman. Oke, nah teman-teman ini hanya sekelumit apa namanya ya teman-teman, apa sih, kita sama-sama tukar kawruh ya teman-teman, bukan maksud mengajari ataupun apa, tapi kita tukar kawruh agar kita juga bisa bermanfaat orang lain gitu ya. Oke teman-teman, akhir kata hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalian sehat-sehat, kalian kuat, kalian harus bisa apa namanya menjadi orang hebat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, akhir kata hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lain kali kita akan unggah lagi. Kalian bisa request apa yang harus saya ceritakan, apa yang harus saya bedar ya teman-teman. Oke, kalian bisa tulis hari itu ya teman-teman. Kalau Minggu itu Neptunya 5 teman-teman, Senin itu 4, Selasa 3, Rebu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9. Terus apa namanya, Paing itu 9 Neptunya teman-teman. Terus Pon itu 7, Wage itu 4, Kliwon itu 8, Legi 5. Jadi kalian tinggal menjumlahkan aja ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain teman-teman. Karena apa? Karena sesungguhnya hidup itu bukan hanya untuk kita sendiri. Hidup itu juga kita sebagai makhluk sosial. Hidup itu berdampingan dengan orang lain ya teman-teman. Semoga kalau Mbah Kitil itu bilang nek ndonga itu aja semoga, kudu kalian kudu kuat, kudu sehat, kudu sukses. Terserah Allah nanti ngasihnya bagaimana, itu urusan belakangan. Yang penting doanya kudu sehat, kudu sukses, kudu sugih, kudu duwe anak. Terserah Gusti Allah mau ngasih anak atau enggak, mau ngasih sukses apa enggak, itu Allah yang menentukan. Tapi kita mintanya kudu alias harus ya teman-teman. Oke teman-teman, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian, sukses kalian, dan berbahagialah karena kebahagiaan kita ciptakan, bukan orang lain menciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
apa